Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyatana wa zurriyyatana wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, yang mana mereka membaca kitab Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Agama Allah taala ini illa nazalat alaihi sakinah, melainkan Allah taala akan turunkan ke dalam diri-diri mereka sakinah. Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka. Wa ghashiyatuhum rahmah, dan Allah taala akan memberikan rahmatnya bagi orang yang belajar menuntut ilmu agama ini. Wa hafathumul malaikah, dan mereka pun dinaungi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka. Itu orang yang belajar ilmu agama, berkumpul di rumah Allah taala, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat Allah, membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Allah taala banggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Ini adalah di antara utama yang disampaikan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang belajar agama, menuntut ilmu agama.
Allah Ta'ala berikan kabar gembira dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayahnya. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang takwa. Pesan takwa yang sering kita dengarkan pada setiap khutbah, khotib senantiasa mengingatkan usikum wa nafsi taqwallah. Kami wasiatkan untuk diri kami dan kepada seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala kabarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan berikan solusi dalam setiap problematika, dalam setiap permasalahan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Apapun masalah tersebut, baik itu masalah finansial, masalah keuangan, masalah keluarga, istri, anak-anak, pekerjaan, dan manusia dalam menjalani kehidupan dunia tidak lepas dari problematika ataupun masalah tersebut. Namun Allah Ta'ala berikan solusi. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Solusi dari setiap permasalahan tersebut adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberat apapun masalah yang diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka dia akan lewati dengan ketakwaannya. Allah akan berikan padanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala berikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak dia duga-duga. Allah berikan rezeki. Allah Ta'ala juga mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan setiap urusannya menjadi mudah. Maka kita lihat bagaimana urusan yang ada pada diri kita. Apakah urusan yang kita lalui, yang ada pada diri kita ini mudah atau sulit? Kalau setiap urusan kita susah semuanya, belum nikah susah, sulit. Udah nikah ternyata susah juga. Tidak punya uang susah. Dikasih Allah Ta'ala uang, kemampuan susah juga. Bingung mau tidur, takut dicuri orang, takut dirampok, mau simpan di mana uangnya, sulit terus hidupnya. Tinggal di kampung susah, pindah ke kota susah juga. Bisa jadi yang hilang pada diri kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Apabila penduduk suatu kampung
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa ini kumpul dalam suatu kampung, dalam suatu daerah, mereka tinggal bersama. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka akan kami bukakan, kata Allah Ta'ala, bagi mereka ini orang-orang yang bertakwa, barakat, keberkahan. Apa itu keberkahan? Kasrul khair, banyaknya kebaikan yang tidak pernah putus-putusnya. Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini takwa jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tercinta Muhammad SAW tidak mengingatkan kita untuk bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita. Takwa, kata Nabi SAW, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW mengetahui bagaimana keadaan seorang hamba tidak mungkin hamba dapat terus berada dalam ketakwaan. Ada kalanya manusia jatuh dalam penyimpangan, ada kalanya seorang terjerembab dalam suatu kesalahan. Maka Nabi SAW melanjutkan setelah mengingatkan untuk bertakwa, wa bi sayyi'atan hasanatan tamhuha, maka ikutilah kesalahan yang kalian lakukan jika kalian terjatuh di dalamnya, jika jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah kemaksiatan ini dengan kebaikan, dengan hasanah tamhuha, maka kebaikan ini akan menghapuskan kesalahan atau dosa yang kalian kerjakan. Kembali Nabi SAW mengingatkan untuk bertakwa. Ini takwa yang mana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, semoga Allah Taala berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya, dan semoga Allah Taala jadikan kita hamba yang dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa di sini? Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayatnya, dan disampaikan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya, yang senantiasa diingatkan oleh para ulama, oleh para a'immah, oleh para imam, oleh para khatib. Jadi mengingatkan takwa, takwa, takwa. Apa yang maksudnya takwa? Takwa jamaah yang Allah Subhanahu wa taala adalah wiqayah, yaitu engkau jadikan al-wiqayatu bainaka wa baina azabillah, yaitu engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala itu pembatas. Ini takwa. An taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah, itu engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah ada tembok pembatasnya. Makanya mereka katakan takwa itu adalah seorang yang berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu saghiraha wa kabiraha zaka taqwa. Fasna kamasyi fawqa al-ardi sawfa zubhadat haram. La tahdiranna sabiratan fa innal jibala min al-hasad. Orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan segala macam perkara yang dapat menjatuhkan dia kepada kebinasaan, kepada azab Allah Subhanahu wa taala.
baik itu dosa besar, begitu juga dengan dosa kecil. Karena dia tahu ini adalah larangan Allah. Larangan Allah jika dilaksanakan, maka orang ini yastahiqu lahul iqab, berhak mendapatkan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan iqab. Orang yang bertakwa, mereka berhati-hati bagaikan seorang yang dia melewati jalanan yang banyak durinya. Anzur madza tara, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka akan jalan pelan-pelan, berhati-hati dalam langkah. Takut salah langkah, keinjak duri, maka akan merasakan sakit dan pedih. Hati-hati dia berjalan. Kita kalau jalan Pak, depan banyak beling, pecahan kaca, pasti pelan-pelan, hati-hati. Kenapa salah langkah, luka kaki kita. Anzur madza tara, lihat bagaimana orang yang bertakwa ini dalam berjalan. Ini perumpamaan yang diberikan. Kemudian diingatkan, la tahqirunna saghiratan fa innal jibala minal hasad. Jangan kalian remehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu berasal dari kerikil-kerikil kecil. Ini takwa jemaah. Orang bertakwa orang yang berhati-hati dalam keyakinannya, dalam akidahnya, berhati-hati dalam amal perbuatan anggota badannya, berhati-hati dalam ucapan lisannya. Dia kalau bicara, dia pikirkan betul-betul apa yang akan dia keluarkan dari mulutnya ini, dari lisannya. Tidak sembarangan berucap. Dalam bertindak tidak sembrono, tidak sembarangan. Dia pikirkan matang-matang, apakah tindakannya ini akan mendatangkan murka Allah atau tidak. Apakah perbuatan yang akan dia kerjakan akan mendatangkan azab Allah atau tidak. Dia timbang ucapannya. Sebelum dia berucap, dia berpikir, kalau saya ucapkan ini maslahat atau mudarat, manfaat atau tidak. Oleh sebab itu, Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa. Dan beliau SAW mengingatkan kepada umatnya, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kalian berkata baik, kalau tidak sanggup berkata baik, tidak bisa kita mengeluarkan sesuatu yang baik dari lisan kita, maka hendaklah kalian diam. Betapa banyak orang yang menyesal karena mengucapkan sesuatu perkara yang dia anggap perkara tersebut ringan, ternyata berat. Maka tadi tidak ada orang yang menyesal karena diam. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi SAW. Berkata baik atau diam. Kalau seandainya kita tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaknya diam saja. Ini orang yang bertakwa, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak. Seorang apabila diminta tanda tangan, tentu dia akan berhati-hati. Ini tanda tangannya apa? Tidak sembarangan langsung disodorkan kertas, Pak, tanda tangan, langsung tanda tangan. Ternyata di sana isi kertas itu adalah pengalihan aset yang dia miliki. Dia tanda tangan rumahnya, semuanya, hartanya dialihkan untuk orang lain. Ini kan fatal akibatnya. Kenapa? Karena sembrono, sembarangan, asal tanda tangan saja. Dia asal berucap saja. Dia katakan semua harusnya saya berikan kepada engkau. Maka tentu jika dalam perkara dunia saja kita tidak boleh sembarangan, apalagi dalam urusan agama. Dalam urusan agama, maka lebih berhak untuk kita bersungguh-sungguh di dalamnya, karena ini adalah masa depan kita, surga dan neraka kita di sini.
Dalam belajar agama itu tidak sembarangan. Kenapa? Karena takut salah belajar. Makanya Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala itu mengingatkan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama yang kalian belajar adalah agama kalian. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu yang kalian ambil ini adalah agama kalian. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka hendaklah kalian selektif, kalian lihat betul dari mana kalian mengambil ilmu. Apalagi di akhir zaman ini, jemaah Allah Ta'ala, semua orang datang misalnya untuk bicara masalah agama. Mereka bicara halal haram tanpa ilmu, kurang takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut dengan Allah. Jika dalam penyakit badan saja kita tidak sembarangan dalam melakukan terapi atau pengobatan terhadapnya, tidak sembarangan orang berbicara tentang terapi suatu penyakit. Kalau kita sakit tidak sembarangan mendatangi orang untuk berobat. Tentu yang kita dengarkan adalah orang-orang yang telah kompeten dalam bidang kesehatan badan ini, dan datangi dokter spesialis misalnya, yang mereka memang menekuni dalam bidang ini. Kita dengar ucapannya, kita percaya, tidak mau kita datangi sebagian orang, kemudian kita ikuti saran mereka. Ini jika sakitnya adalah sakit badan. Lalu bagaimana dengan penyakit jiwa, penyakit pada qalbu? Maka tentu kita harus selektif betul dalam mengambil sumber. Bukan hanya sekedar, oh ini kan banyak pengikutnya, oh ini kan asik penyampaiannya, retorikanya, tapi harus benar dari sisi akidah, benar dalam apa yang dia sampaikan, sesuai dengan Al-Quran Al-Karim, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita ambil dan dapat menuntun kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan dalam mengambil ilmu. Ini orang yang bertakwa. Mereka berhati-hati dalam menempuh suatu jalan. Tidak sembarangan, yang penting sampai, yang akhirnya menjadikan kakinya pun penuh luka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga kata para ulama adalah al-qiyam bi hukukillah wa hukuki ibadillah, yaitu seseorang dia memenuhi hak Allah dan memenuhi hak hamba-hamba Allah. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama adalah ditauhidkan, diesakan. Nabi SAW mengabarkan, innal imana bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 hingga 79 cabangnya, cabang-cabang keimanan. Semakin banyak cabang keimanan itu ada pada diri seseorang, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tenang hatinya, semakin dia merasakan manis dan lezatnya iman. Ada 73 hingga 79 cabangnya. A'laha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling tinggi dari cabang keimanan ini adalah qaulun la ilaha illallah, yaitu persaksian tidak ada roh yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Ini yang paling tinggi dari keimanan. Orang yang bertakwa adalah dia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia penuhi Allah yang paling utama itu tauhid.
dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Ini yang paling tinggi, yang paling utama. Tidak mungkin kita katakan ada orang yang bertakwa, akan tetapi orang ini adalah pelaku dosa besar yang paling besar, kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Tidak mungkin dia bertakwa, walaupun pakaiannya seperti pakaian ulama, seperti ustaz, seperti muballigh dai. Kalau dia menyuruh kepada syirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya ini orang yang bertakwa. Kenapa? Dia tidak penuhi hak yang paling utama, itu hak Allah untuk diesakan. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, esa. Allah itu esa dalam rububiyahnya, esa dalam uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Esa dalam rububiyah Allah Ta'ala, orang yang bertakwa meyakini, mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala satu-satunya yang dapat menghidupkan, mematikan. Allah satu-satunya yang dapat memberikan rezeki. Kalau dia tahu hanya Allah yang dapat memberikan rezeki, maka dia akan tawakal hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kenapa? Rezeki dari Allah. Adapun hamba ini hanyalah perantara yang Allah Ta'ala jadikan untuk Allah Ta'ala berikan rezeki tersebut kepada dirinya. Ada yang Allah Ta'ala berikan rezekinya melalui perantara perusahaan tempat dia bekerja. Ada yang Allah Ta'ala berikan rezekinya melalui orang yang datang dalam perniagaannya, dalam tijarahnya, dalam jual beli. Ada yang Allah Ta'ala berikan rezekinya dari pertanian yang dia usahakan. Ada yang Allah Ta'ala berikan rezeki dari hewan-hewan ternak yang dia pelihara. Namun kita yakin rezeki ini sumbernya satu, dari Allah Ta'ala. Artinya hanya wasilah saja. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan tinggalkan sumber-sumber rezeki yang haram, yang Allah murkai. Dia tidak akan menipu orang. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Rezeki telah Allah Ta'ala tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat kata Nabi SAW. Kadar rezeki telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan tintanya pun sudah kering. Rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk mengambil sebabnya saja. Jika dia tauhid kepada Allah Ta'ala, dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan mengambil rezekinya hanya dari jalan yang halal saja. Dia tidak mau menipu orang dalam perniagaannya. Dia tidak ambil dari jalan yang diharamkan, tidak makan riba. Kerjaan masih banyak yang halal yang lainnya. Dia yakin rezeki dari Allah. Dia tauhid Allah dalam rububiyah. Kemudian juga orang yang bertakwa, dia tauhid Allah dalam uluhiyah Allah. Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlasannya untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala perintah kita untuk ibadah apa? Ikhlas. Ikhlas itu untuk Allah semata. Tidak boleh terkontaminasi sedikitpun untuk yang lainnya. Tidak boleh kita ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Maka kita pelajari apa saja itu jenis ibadah yang Allah Ta'ala ciptakan kita untuknya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Allah kecuali untuk beribadah. Maka orang yang bertakwa, dia tahu ayat ini, dia pelajari apa saja jenis-jenis ibadah tersebut yang hanya boleh diberikan untuk Allah. Ini orang yang bertakwa. Bertakwa dalam ibadah kepada Allah.
Contoh jenis ibadah adalah menyembeli. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurbanlah untuk Allah. Orang yang bertakwa dia kurbannya hanya untuk Allah, dia menyembelih hanya untuk Allah. Makanya dia katakan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin saja. Dia tidak menyembelih untuk saya. Tidak dikatakan seorang itu bertakwa jika dia pada saat hari raya Idul Adha dia sembelih kurban untuk Allah. Kemudian sewaktu ada bangun jembatan dia sembelih untuk jin, untuk penghuni jembatan. Tidak dikatakan bertakwa. Kenapa? Dia telah berikan ibadah yang harusnya hanya untuk Allah, dia berikan juga untuk selain Allah. Ini namanya syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Kita katakan sembelihan saya untuk Allah Ta'ala semata. Kalau ada orang yang dia menyembelih untuk Allah dan untuk selain Allah, maka ini bukan orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan janji-janji Allah Ta'ala tersebut. Dia berdoa hanya kepada Allah. Ini orang yang bertakwa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Dia minta tolong hanya kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Dia tahu yang memberikan pertolongan itu hakikatnya Allah. Cuma Allah yang bisa memberikan pertolongan. Adapun jalannya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi pertolongan itu Allah datangkan dari orang tuanya. Bisa jadi pertolongan Allah berikan melalui teman kerjanya. Bisa jadi pertolongan Allah berikan melalui tetangganya. Pertolongan datang dari anak-anaknya. Tapi siapa yang menggerakkan mereka semua ini? Allah Ta'ala. Maka minta tolong pada Allah. Mudah bagi Allah Ta'ala. Ingin berangkat haji, kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mudahkan semua yang di sini itu berangkat haji Baitullahil Haram untuk dapat wukuf di Arafah. Amin Allahumma amin. Minta kepada Allah, ya Allah mau haji ya Allah. Jangan pikiran bisa ada uang gimana. Banyak mereka yang berangkat ke tanah suci pada hari ini dari sisi finansial lebih lemah daripada kita pada hari ini. Uangnya tidak ada, berangkat haji banyak Pak. Ada salah seorang imam masjid di Pontianak yang dia dapat berangkat haji ini dari pemerintah, dari gubernur. Gubernur memberikan kepada bawahannya sudah haji. Kemudian dikasihkan lagi kepada tetangganya, tidak bisa juga. Kemudian dari tetangga ini kasih kepada imam masjid, pengurus masjid yang pertama. Orang pertama ini ya udahlah ke bapak ini saja, yang kedua ini berangkat haji gratis. Berapa banyak jalurnya? Wadzalika 'alallahi yasir. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Minta pada Allah. Ini orang yang bertakwa, mintanya hanya kepada Allah. Kemudian juga orang yang bertakwa mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Dia tidak samakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah melihat, manusia melihat, akan tapi penglihatan manusia tidak sama dengan penglihatan Allah. Allah mendengar, manusia tidak mendengar, akan tapi pendengaran manusia tidak sama dengan pendengaran Allah Ta'ala.
ini mengesahkan Allah dalam asma wa sifatnya. Tidak ada satu yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bertakwa. Dia memenuhi hak Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang bertakwa, dia penuhi hak hamba-hamba Allah. Tidak dikatakan Pak, orang ini bertakwa jika dia rajin sholat, akan tetapi utang sama orang tidak dibayar-bayar. Kan orang bertakwa seperti ini. Kabur waktu mau minjam uang, baik, luar biasa. Setelah diberi pinjaman oleh saudaranya, maka hilang entah kemana. Ini bukan orang yang bertakwa. Kenapa? Dia tidak penuhi hak hamba Allah. Seorang muslim adalah orang yang selamat. Muslim yang lainnya itu min lisanihi wa yadihi, selamat dari lisannya dan tangannya. Ini muslim yang hakiki, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaranya selamat dari lisannya. Bukan orang yang bertakwa kalau suka gibah, Pak. Suka ngomongin aib orang, seolah-olah dia adalah orang yang paling baik. Dia lupa dengan kesalahannya, dengan dosanya, sehingga dia sibukkan dengan aib orang lain. Dia bicarakan saudara-saudaranya, dia bicarakan tetangganya, orang tuanya, ustadznya. Tidak selamat semua orang satu kampung dari lisannya. Semuanya ada aib orang-orang ini. Dia lupa bahwasanya dosanya yang paling utama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik sebesar zarah pun dia akan lihat, dan jika dia mengerjakan perbuatan buruk sebesar zarah sekalipun sebesar debu, maka dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari amalan perbuatan dia, bukan perbuatan orang, akan dia bertanggungjawab. Ini bukan orang yang bertakwa. Dia penuhi hak Allah, tapi dia tidak penuhi hak hamba Allah. Dia berlaku zalim kepada saudaranya, berikan pinjaman kemudian berbunga. Ini zalim, riba. Yang Nabi SAW kabarkan, "Idza tabayyatum bil 'ainah wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad sallallahu alaihi dhillah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ketika kalian telah melakukan muamalah dengan ainah, melakukan jual beli ainah dengan sistem riba, ini salah satu jenis riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tabayya'tum bil 'ainah, berikan pinjaman pada orang, pada saudaranya, minta balik lebih. Idza tabayya'tum bil 'ainah wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar'i, kemudian dia mengikuti buntut-buntut hewan ternak, warad itu bizar'i, dan kalian telah ridha dengan pertanian, yaitu kata para ulama yang dimaksud di sini adalah mereka telah cinta dunia. Selalu yang menjadi orientasinya adalah dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad, tidak mau membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan pedang ataupun dengan lisannya. Sallallahu alaihi wa sallam, maka Allah ta'ala akan berikan kepada mereka apa?
kehinaan. Allah jadikan terhina. La yanzi'u, dan kehinaan ini tidak akan diangkat oleh Allah. Kehinaan yang menimpa kaum muslimin tersebut, kelemahan mereka tidak akan diangkat oleh Allah. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai apa? Sampai kalian, kata Nabi SAW, sampai kalian kembali kepada agama kalian, agama Islam. Tentu yang maksudnya adalah Islam yang original, Islamnya Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Kemudian para sahabat ajarkan kepada murid-muridnya, itu para tabi'in. Kemudian para tabi'in ajarkan kepada tabi'in. Kemudian diambil ilmu ini oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian terus diajarkan Islam yang original. Maka untuk dapat kembali izah kaum muslimin harus kembali kepada agama Islam. Mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada Islam yang hakiki kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Semakin seorang bertakwa kepada Allah, semakin baik keislamannya. Dia penuhi hak Allah, dia penuhi hak hamba Allah. Dia ikuti Nabi Muhammad SAW dalam prakteknya. Ini takwa jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertakwa, dia tidak hanya pikirkan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala saja, akan tapi juga hubungan mereka dengan manusia. Hubungan dengan Allah dijaga, hubungan dengan manusia juga dijaga. Ini orang yang bertakwa, walaupun tetap harus ada amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan saudaranya jika ada melakukan kesalahan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi mengingatkan? Jadi perintah Allah. Allah Ta'ala katakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga mengatakan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hendaklah kalian saling mengingatkan terhadap al-haq, kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kesabaran. Perintah Allah untuk mengingatkan, ada saudara kita yang salah, menyimpang, kita ingatkan, Pak, afwan, ini tidak benar. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan cara yang benar, dengan lembah lembut. Kadang ada kebenaran yang disampaikan tapi dengan cara yang salah, maka tidak bisa diterima oleh manusia. Tapi tetap harus ada, karena kalau bukan kita, Pak, siapa lagi yang mengingatkan saudara kita? Tidak mungkin ada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mengingatkan, wahai kaum muslimin, tauhidkan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang Nasrani yang mengatakan, oh ini syirik. Tidak mungkin. Siapa yang mengingatkan kita? Saudara kita. Al-Muslim akhul Muslim, seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya. Suatu kita melihat ada tetangga kita yang kebakaran rumahnya, apa yang kita lakukan? Kita akan bersegera untuk menyelamatkan mereka. Kita tolong. Lantai bawah udah kebakar, dia ada di atas, dia tidak sadar. Kita teriak, Pak, awas Pak, ada api kebakaran. Siapa kamu? Bohong, dusta, katanya. Apa yang kita lakukan, Pak? Kita naik, kita rangkul dia, kita peluk, tarik paksa. Kenapa? Karena apa? Kita sayang sama dia. Dia tidak tahu, dia di atas. Apinya di bawah sudah besar. Walaupun harus kita rangkul, marah dia, pukulnya kita. Tidak masalah, pukul anak pun tidak masalah. Tapi harus ikut. Tarik, sudah dia sampai di bawah, baru dia ternyata banyak api. Kenapa, Pak? Kita sayang sama
saudara kita. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam? Azizun 'alaihi ma anittum. Berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulit bagi Nabi ketika kalian merasa kesulitan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu umatnya berat, sulit, Rasulullah itu merasa susah, Pak. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam sama kita. Tapi Nabi harus sampaikan, ini halal, ini haram. Halal kerjakan, haram tinggalkan. Nabi sayang, bukan Nabi ingin memberatkan kita, Pak. Azizun 'alaihi ma anittum. Berat bagi Nabi waktu umatnya susah. Lihat waktu perintah sholat pertama kali 50, berat. Rasulullah kembali lagi. Rasulullah bukan ingin menyusahkan kita, tapi ini dari Allah Taala yang artinya adalah kebaikan. Makanya Allah Ta'ala katakan, kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Berapa banyak kutiba alaikumul kitab, Allah wajibkan kalian berperang, jihad. Wa huwa kurhun lakum, dan kalian benci akan perkara tersebut. Wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah kebaikan bagi kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu itu adalah keburukan hakikatnya bagi kalian. Hakikatnya keburukan. Allah tahu, kalian tidak tahu. Allah sampaikan kepada utusannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Walaupun kita kadang ngeyel, nggak mau ikut apa kata Nabi. Apa yang nyusah-nyusahkan aja. Masa riba nggak boleh, masa khamr nggak boleh, judi nggak boleh, minum minuman keras nggak boleh, masa zina nggak boleh. Kan enak kata mereka. Kan kalau misalnya riba, minjamkan uang 1 juta baliknya 2 juta, kan besar untungnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu ini keburukan bagi kalian. Kalian tidak tahu. Sampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama lah, Pak. Kita kalau kita dapat anak kita main di tepi jalan, anak kita masih kecil, main lari-lari dengan saudaranya di tepi jalan. Ya. Apa yang kita lakukan? Apa kita biarkan? Ya. Kita di rumah, kita lihat anak kita main tepi jalan, lari kita. Kita tangkap dia, bawa ke tempat yang aman. Nangis gak dia? Nangis dia. Mungkin di dalam benaknya, apa ini ayah, bapak, abi, kita lagi main dengan teman-teman, diambil paksa gitu ya. Kenapa kita ambil? Kita sayang, Pak, dengan anak ini. Takut dia nanti ditabrak mobil yang laju-laju di tengah jalan. Kita ambil, kita rangkul karena sayang. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Azizun 'alaihi ma anittum. Berat bagi Nabi SAW waktu kita mendapatkan kesusahan. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Semangat Nabi SAW agar kita mendapatkan kebaikan. Raufur rahim. Lembut dan sayang kepada kita Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu jemaah Nabi Allah orang yang bertakwa adalah orang yang sewaktu dia dapati ada perintah Nabi SAW, Rasulullah perintahkan yang demikian, maka dia bersegera untuk mengerjakannya. Kenapa? Oh, ini kebaikan. Kenapa? Dari Nabi SAW, dan yang satu oleh Nabi dari Allah. Allah perintahkan, dia kerjakan. Walaupun tidak tahu hikmahnya, Pak. Hikmahnya cuma bonus saja. Kalau tahu, alhamdulillah. Tidak tahu, pasti kebaikan. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'atakumur rasulu fahuzu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil, yang dilarang Nabi tinggalkan. Ada larangan dalam Islam. Kita dapati riba haram,
kita dapat di zina haram, ghibah haram, tinggalkan. Kenapa? Pasti mudorot, pasti. Ada tidak kebaikan yang ada kebaikannya paling kecil, tapi mudorotnya lebih besar, pasti keburukan. Kenapa? Disampaikan oleh Nabi SAW untuk kita tinggalkan. Dan Nabi SAW membayangkan anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi dari Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang sangat sayang pada kita. Allah ingin kita semua selamat dalam kehidupan dunia ini. Nabi cinta pada kita, Nabi ingin agar umatnya ini masuk surga semuanya. Walaupun kadang kita ngeyel dan nakal, ya inilah tugasnya kita untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia penuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga penuhi hak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'il husna wa sifatil ulia, dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar wa naqtadi bidu'ai kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.